Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertemu lagi dalam suasana yang penuh hikmah, suasana yang penuh barakah, yaitu jadikannya kita adalah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita para pengikut yang istiqamah yang selalu menjalankan perintah dan sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Di yaumil akhir nanti dapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita mulai dalam belajar pelajaran kedua, yaitu tentang surat An-Nasr, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa yang insya Allah dengan berkahnya doa yang kita baca, apa yang sudah disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surah An-Nasr. Ya. Mungkin anak-anak sudah mengerti apa itu surah An-Nasr dan sering membaca surah An-Nasr kayak gimana, ya. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan, ya. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya ialah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Di surat An-Nasr ini kalian bisa melihat buku halaman 17 daripada buku pengayaan yang sudah kalian miliki. Yang buku pengayaan ini yaitu bukan buku kementerian tapi buku pengayaan yang karyanya dari guru agama se-Jakarta. Yang insya Allah kita pelajari hari ini adalah surat An-Nasr. Ya. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam yang harus kita pelajari, yang harus dipelajari dan harus menjadikan pedoman hidup. Belajar membaca Al-Quran dengan benar, menulis belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga belajar memahami makna dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak dalam video ini masih ada yang belum dan masih ada yang malas dalam membaca Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran selama kita home learning di rumah. Selama itulah Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita patuh kepada Allah. Salah satunya ialah perintah Allah, yaitu menuntut ilmu agamanya Allah, ya, dan juga membaca Al-Qur'an. Ya. Bapak hari ini akan membahas tentang bagaimana bacaan surat An-Nasr. Yang tadi di awal Bapak sudah bacakan surat An-Nasr, ya. Bacalah surat An-Nasr, bacalah Al-Qur'an sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, ya. Makanya anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, marilah kita sering membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, masih membaca Iqra, silahkan terus pelajari membaca
iqronya, ya. Jadi bagaimana membaca huruf alif, bagaimana membaca huruf ba, bagaimana membaca huruf ta, dan lain sebagainya. Ya, dalam surat An-Nasr ini kita akan membahas satu persatu tentang bacaan surah An-Nasr. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awuz pertama, yaitu agar gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan iblis, laknatullah alaih, ya, hilang dari pikiran kita, agar Allah melindungi diri kita. Setiap yang kita baca jadi manfaat bagi diri kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca basmalah. Basmalah sudah tahu semua, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Itu udah pada tahu semua. Yang pertama dalam surah An-Nasr adalah idza, bukannya iza. Idza berarti huruf zal, ya. Idza ja. Nah, ada beda tuh hurufnya. Ada alif, ada zal. Ya, zalnya panjang 2 harakat karena ada alif di depannya, ketemu dengan ja. Ja yang hurufnya panjang, ya, ada harakat yang panjang 6 harakat. Idza ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja. Nah, perhatikan lafaz dari Bapak. Idza ja. Nah, idza ja 6 harakat. Idzanya 2 kali. Idzanya 2 harakat. Idza ja nasrullah. Alif. Idza jaa, ya. Ada hamzah, maaf. Ada hamzah. Idza jaa. Idza jaa nasrullah, ya. Shad. Nasrullah, bukan sin. Shad. Nasrullahi wal fath. Hiwal fath. Nah, ya, makanya di situ bacanya harus benar. Yang kedua adalah wara'aitan. Nah, ada huruf ta langsung disambung dengan huruf nun, dia bertasydid, ya. Wara'aitanna sayad. Nah, bisa, ya, dengan huruf dal. Sayad khulu bukannya ha khuluna fi dinillahi afwaja, ya. Fasabbih. Nah, fasabbih, ya, ada huruf haknya jelas. Fasabbih, jangan fasabbih. Fasabbih bihamdi, haknya jelas. Bihamdi rabbika ada huruf gha. Wastaghfir, ya. Anak-anak harus memperhatikan bacaan hurufnya, jangan asal baca, karena nanti dalam artinya pun akan jadi salah. Kalau misalnya satu huruf saja kita baca dengan asal-asalan, maka akan terjadi kesalahan dalam artinya. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di situ tuh, ya. 3 ayat dalam surah An-Nasr itu mengandung arti. Yang pertama adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, hiwal fath. Nah, artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Nanti kita akan membahas tuh asbabun nuzul daripada surah An-Nasr. Ya, kita belajarnya makhrajnya dulu, bacaannya dulu, ya, bacaannya, karena kalau kebaca kita dalam baca Al-Quran, kita harus membaca Al-Qurannya sesuai dengan tajwid, makhrajnya harus keluar huruf, ya. Keluar hurufnya harus benar. Nah, di sini di halaman 20 di buku pengayaan situ dijelaskan tuh, ya, bagaimana mengenal makhrajul huruf,
ya makhrajul huruf, membaca Al-Qur'an. Apa itu makhraj huruf? Makhrajul huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut dan rongga yaitu alif. Ya, di sini dijelaskan tuh banyak ya. Kalian bisa baca sendiri. Dan makhrajul huruf itu apa artinya? Pengertiannya apa? Nah, di sini ada juga dijelaskan tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, pada waktu huruf dibunyikan, ya. Misalnya alif, ya alif kalau ada fathahnya jadi a. Ya, kalau seperti alif a, kalau ain a. Nah, itu beda. Jadi keluar huruf yang keluar dari rongga mulut kita itu namanya makhrajul huruf. Jadi jangan asal baca alif dibaca a kalau ada fathahnya. Ain ada fathahnya dibaca a bukannya a. Ini harus diperhatikan. Ini yang sering terjadi banyak kesalahan, ya. Nah, di situ kalian bisa membaca. Bapak tidak menjelaskan secara detail karena nanti di sini banyak sekali yang harus kalian pelajari. Bagi yang sudah bisa, ayo terus membaca, ya. Karena setiap bacaan yang kita baca setiap hari akan menghasilkan manfaat, ya, akan menimbulkan kelezatan dalam mulut kita, ya. Berapa banyak orang-orang saleh, berapa banyak orang-orang ulama-ulama kita yang ketika membaca Al-Quran menemukan kelezatan. Bahkan sampai-sampai beliau ketika orang-orang saleh membaca Al-Quran, beliau itu seperti sedang memakan atau memakan madu di mulutnya. Padahal mereka tidak memakan madu, tetapi di dalam lidahnya itu terasa ada manis-manis kelezatan. Ya, karena apa? Karena buah membaca Al-Quran. Dan banyak sekali manfaat membaca Al-Quran. Ya. Makanya di sini kita harus bisa bagaimana cara membaca Al-Quran, ya. Makanya di sini ada makhrajnya huruf. Kita makhrajnya dulu, baru nanti asbabun nuzul. Ya. Nanti di sini juga dibahas tentang banyak sekali di sini. Ada alif, waw sukun, ya mati, fa, waw dan sebagainya. Ya, makanya di sini kalian bisa membacanya langsung. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh bertanya, ya. Bertanya nanti, Pak, bagaimana sih ini ya? Boleh bertanya nanti. Ketika mau bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan melalui Japri, ya. Jangan di grup, tapi Japri saja. Biar kita memahami apa yang sudah menjadi tata tertib yang sudah kita buat. Nah, di sini juga dibahas tentang, ya, huruf Al-Quran harus kita bunyikan sesuai dengan makhrajnya. Yang tadi Bapak sudah bilang, ya. Kalau yang namanya alif atau a, kalau ada fathahnya, tidak bisa dibaca a karena berbeda hurufnya. Ya, seperti surah Al-Fatihah. Ghairil mag. Nah, itu kan mag, bukannya mak. Ghairil mag. Nah, itu salah. Ghairil mag. Nah, seperti dalam surat An-Nasr ini kita menemukan yang surat ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastag. Nah, ada huruf gha. Wastaq, salah wastaq itu. Kalau kita membaca wastaqfir, harusnya gha yang keluar, huruf gha. Wastaghfir. Nah, itu yang benar. Ya, anak ya. Anak pasti mengerti, ya, bagaimana caranya. Nah, di sini juga ada pembagian mufradat, kosakata, makna kosakata dalam surah An-Nasr, ya. Al-mufradat itu adalah potongan-potongan ayat, ya. Ya, jadi anak-anak bisa melihat di halaman 19 dalam buku pengayaan itu ada al-mufradatnya, ya, seperti idza ja, artinya apa? Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Yang ketiga waftah, ya. Walfat, al-walfat maksudnya, dan kemenangan, ya, dinillah, ya, agama Allah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia afwaja, berbondong-bondong, ya.
fasabbih bihamdi, ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, artinya apa? Sungguhnya dia maha penerima taubat. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana membaca surah An-Nasr, walaupun tidak sempurna seperti kita membaca di kelas. Kalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Ya, selama pandemi seperti ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk banyak beribadah di rumah, jangan banyak bermain, ya. Makanya kita harus lebih dekat sama Allah Ta'ala, lebih dekat dengan baca Al-Quran dan membaca wirid-wirid yang lainnya, agar kita senantiasa selama pandemi seperti ini, manfaatkanlah untuk sering membaca Al-Quran. Ini pesan Bapak, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankannya, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah hari Rabu, ya, anak-anakku yang kelas 3 semua yang mendengarkan video ini, nanti bisa kita lanjutkan, ya, tentang asbabun nuzul surah An-Nasr. Ya, kalian pasti penasaran, ya, penasaran dengan asbabun nuzulnya. Mungkin kalian sudah baca asbabun nuzul di sini, tetapi nanti akan Bapak jelaskan bagaimana ceritanya, ya, bagaimana asbabnya turunnya surat An-Nasr ini dari apa, ya, dari bagaimana Allah menurunkan surah An-Nasr. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau asbabul wurud baru sebab-sebab turunnya hadis, ya. Makanya kita belajar tentang surah An-Nasr, makanya disebut asbabun nuzul, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebelum Bapak tutup, ya, marilah kita berdoa sama-sama. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni segala dosa umat Islam di seluruh dunia, dan mengangkat segala wabah yang terjadi di dunia ini, yaitu COVID-19. Dan Allah juga menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga kita senantiasa tetap menuntut ilmu walaupun wabah ini berjalan lama, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita selalu dekat kepada Allah, selalu mencintai Allah, selalu dekat kepada Allah, dan selalu banyak menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita baca surah Wal 'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Apabila terjadi kekurangan, mohon dimaafkan, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam video kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa menambah manfaat daripada ilmu pengetahuan, dan insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan kendor, ya, jaga kesehatan, dan juga jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.